回事？我是第一位在血潭之内成功突破的。若真是如此的话，不会真有突破斗宗的吧？ Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutin nih alur cerita Battle Through the Heavens, dimana setelah sekian lama pihak studio filmnya cuti, akhirnya BTTH lanjut kembali. Untuk episode kali ini sih cukup epic nih, karena Xiaoyan udah menerobos ranah Dozong. Dan ada sedikit adegan yang cukup bikin haru, karena Xiaoyan ketemu juga sama Yao Lao. Sebagai pengingat aja kalau di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan berhasil lolos ujian dari tetua Jinshi supaya bisa masuk ke dalam kolam darah, dia saat itu sih menjalin kesepakatan tuh sama tetua Jinshi kalau Xiaoyan dikasih token untuk bisa kebagian terdalam kolam darah surgawi. Sebagai gantinya, Xiaoyan harus menyembuhkan racun api dalam tubuh tetua Jinshi. Dan ketika kerjasama udah disepakati masing-masing, itulah akhir dari episode sebelumnya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk kasih like-nya ya guys, kalau kalian suka sama konten ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Cerita pun berlanjut di mana para peserta yang kemarin lolos dari ujian yang diberikan sama tetua Jinshi, terlihat kalau mereka semua saat ini sih sedang menanti aba-aba dari tetua Jinshi itu sendiri, karena beliaulah yang tahu kapan waktu yang tepat untuk masuk ke dalam kolam darah. Di sini Feng Qing'er yang merosting Mu Qingluan kalau dia jangan sampai tertinggal karena terlalu lelet. Justru Mu Qingluan malah merosting balik Feng Qing'er dengan brutal tuh, sambil berkata kalau sepertinya Feng Qing'er bakal kalah cepat sama Xiaoyan, padahal dia bukan murid pavilion angin petir. Mengingat langkah 3000 petir milik Xiaoyan hampir setingkat sama Feng Qing'er. Cewek satu ini kalau roasting-merosting sih ngeri banget emang. Beberapa saat kemudian, salah satu peserta NPC sombong yang tiba-tiba aja menghampiri Yanran sambil berkata kalau hanya ada 8 peserta aja yang diperbolehkan masuk. Mengingat Yanran adalah peserta paling lemah di antara semua orang di sana. Tentu aja Yanran yang tak mau pergi hanya karena perintah NPC itu, dia pun mencoba untuk memberontak sedikit. Walau sebenarnya sih Yanran sendiri gemetaran di hadapan para peserta kuat lainnya. Di momen ini, Xiaoyan yang datang langsung nonjok itu peserta NPC sampai tak sadarkan diri sambil berkata kalau sekarang peserta di sana udah lengkap ada 8 orang. Wih, ngeri juga nih tindakan Babang Xiaoyan. Semua orang yang cukup salut sama kebrutalan Xiaoyan karena dia langsung bertindak tanpa peduli orang-orang di sana. Banyak dari mereka sih antusias menantikan pertarungan melawan Xiaoyan nanti, terutama Feng Qing'er yang tak sabar mau bikin Xiaoyan babak belur saat keluar dari Gunung Tianmu nanti. Di momen ini sih Xiaoyan berkata tuh kalau dia siap meladeni Feng Qing'er kalau dia emang berani by one 1 lawan 1. Karena dari kemarin sih pihak pavilion angin petir selalu ngeroyok Xiaoyan dengan begitu banyak praktisi dozong sekaligus. Mu Qingluan yang menertawakan Feng Qing'er kalau kelakuan pavilion angin petir sangatlah memalukan karena menangkap Do Huang tahap puncak aja sampai ngerahin banyak dozong. Masih gagal nangkep pula. Setelah itu mereka yang merasakan lonjakan energi alam yang begitu kencang karena kolam darah surgawi mulai bergejolak. Tetua Jinshi pun mulai bergegas menghampiri mereka semua di sana sambil berkata kalau ini adalah waktu yang tepat untuk masuk ke dalam kolam darah. Dan tanpa basa-basi sih mereka semua pun langsung masuk sesegera mungkin, termasuk 2 murid tetua Jinshi yang ikut join juga. Xiaoyan yang saat itu meminta Yanran untuk berhati-hati supaya jangan terlalu dalam menyelam karena ada racun api yang bakal melukai jantungnya Yanran kalau dia menyelam terlalu dalam. Sedangkan Xiaoyan sih akan menyelinap masuk ke bagian terdalam karena Xiaoyan punya inti api yang melindunginya.
Tentu saja Yanran yang baru masuk aja udah merasakan sakit karena kena sedikit racun api. Padahal dia baru aja menyelam tuh. Kemudian terlihat kalau dua murid tetua Jinshi mulai menyerap kristal alam untuk menaikkan ranahnya itu. Seketika semua orang pun yang melihat kalau kristal alam itu adalah sumber kekuatan spiritual paling murni, mereka pun langsung berbondong-bondong untuk bersaing satu sama lain demi mendapatkan energi alam di tempat itu sebanyak mungkin. Di tempat lain, Xiaoyan yang berhasil menyelinap ke bagian dalam tanpa sepengetahuan orang-orang di sana, dia pun mulai melihat semacam dinding penghalang yang melindungi bagian terdalam dengan energi alam yang begitu banyak. Dan ketika Xiaoyan mulai menggunakan token yang dikasih sama tetua Jinshi kemarin supaya dia bisa membuka penghalang itu, seketika racun api paling ganas di tempat itu pun langsung berhamburan kemana-mana. Tapi untung aja Xiaoyan punya perlindungan api surgawi yang membuatnya kebal terhadap racun api. Xiaoyan yang berhasil sampai ke bagian terdalam di kolam darah surgawi itu dan melihat begitu banyak energi alam siap untuk diserap, dia saat itu sih merasa kurang puas tuh kalau menggunakan metode penyerapan biasa ternyata memakan waktu yang cukup lama. Dan ketika Xiaoyan sadar kalau energi alam di tempat itu bisa meningkatkan kekuatan jiwa Xiaoyan, dia pun mulai mencari ide untuk menyerap energi alam di tempat itu dengan efisien. Setelah mendapatkan ide, Xiaoyan pun pakai tubuh ilusi petir supaya masing-masing dari mereka bisa mengumpulkan energi alam itu dengan cara yang cukup ekstrim. Semua orang yang merasakan ada keanehan di tempat itu karena energi alam yang mau mereka serap tiba-tiba ketarik semua ke bagian bawah. Feng Qing'er saat itu sih merasakan ada kekuatan spiritualnya Xiaoyan di bagian bawah sana. Dan tentu aja semua kekacauan itu lagi dan lagi ulahnya Xiaoyan. Karena tak mau kehilangan semua energi alam itu direbut Xiaoyan, Feng Qing'er dan yang lainnya pun segera menuju ke bagian bawah pula. Tapi sayangnya mereka tak sanggup ke tempat Xiaoyan karena saking ganasnya racun api di area tersebut.
Semua orang yang benar-benar dibuat tak bisa masuk ke dalam kolam darah surgawi lagi karena racun api di tempat itu udah tak terkendali. Feng Qing'er pun mulai bikin perhitungan tuh, karena gara-gara Xiaoyan mereka semua tak bisa berkultivasi di kolam darah. Kemudian waktu pun berlalu selama 2 bulan setengah, yang saat itu sih tetua Jinshi dan Jingu benar-benar keheranan tuh. Kenapa udah 2 bulan lebih Xiaoyan masih belum keluar juga dari kolam darah surgawi? Karena racun api di dalam tetua Jinshi makin lama makin menggerogoti nadi spiritualnya. Tetua Jinshi yang saat itu memutuskan untuk masuk dan bakal memeriksa keadaan Xiaoyan di dalam sana. Tiba-tiba aja seluruh wilayah pegunungan Tianmu terjadi gempa bumi yang cukup dahsyat, di mana hal itu diakibatkan sama dojinya Xiaoyan yang melonjak pesat karena udah menerobos ranah Dozong. Widih, makin gacor aja nih babang satu ini.若真是如此的话，会真有突破斗宗的吧？Kesadaran Xiaoyan yang tiba-tiba aja pindah ke tempat Yao Lao ditahan karena jejak jiwanya Yao Lao yang dikasih ke Xiaoyan dulu bereaksi setiap Xiaoyan naik ranah. Tentu aja kejadian itu benar-benar membuat Xiaoyan kaget tuh saat melihat gurunya dirantai seperti itu. Di momen ini seketika Xiaoyan pun langsung menangis sambil berlutut dan mengucapkan kata maaf berkali-kali kalau dirinya masih belum mampu nyelamatin Yao Lao dari aula jiwa. Yao Lao yang benar-benar bangga melihat Xiaoyan masih hidup, ditambah lagi udah mencapai ranah Dozong. Yao Lao saat itu sih berkata kalau Xiaoyan benar-benar melebihi ekspektasinya karena Xiaoyan berhasil menerobos ranah Dozong di usia muda. Terlebih lagi melihat Xiaoyan masih berbakti kepada Yao Lao karena mau menentang aula jiwa untuk menyelamatkannya, itu semua sih menurut Yao Lao udah cukup. Di sini penjaga Yao Lao yang bernama Qin Tian akhirnya mulai muncul tuh sambil berkata kalau ternyata yang mampir ke sana dulu adalah kesadaran jiwanya Xiaoyan, di mana Xiaoyan harus bisa ngalahin Qin Tian dulu kalau dia mau nyelamatin Yao Lao. Dan karena Qin Tian ini adalah elit Dozun, maka tak akan mudah untuk Xiaoyan nyelamatin Yao Lao.无论前路有多难，不会就此放弃。才是你最正确的选择。尽数奉还！我会将老师这些年受的苦，下一次，秦天，老师。Yao Lao yang tersenyum bahagia melihat murid kesayangannya itu bakal menyelamatkan dirinya dalam waktu dekat. Tentu saja Qin Tian pun menertawakan hal itu tuh, karena Xiaoyan yang baru aja menerobos ranah Dozong tak akan mampu pergi ke tempat itu, mengingat di tempat itu penuh dengan pelindung ranah Dozong dan Dozun. Tapi Yao Lao masih tetap optimis kalau Xiaoyan pasti bakal datang. Beberapa jam kemudian setelah kesadaran Xiaoyan kembali ke tubuhnya, dia pun mulai membantu tetua Jinshi untuk menyembuhkan racun api di tubuhnya itu. Dan ketika proses penyembuhan tetua Jinshi sedang berlangsung, Xiaoyan bertanya tentang Yanran yang pergi kemanakah dia. Di mana Jingu berkata kalau Yanran pergi duluan setelah nunggu Xiaoyan berminggu-minggu tak kunjung keluar juga. Tentu saja Jingu juga nggak tahu tuh pergi kemanakah si Yanran itu. Tetua Jinshi yang saat itu merasa terbantu oleh Xiaoyan karena berkat Xiaoyan lah nyawa tetua Jinshi bisa tertolong. Saat itu sih tetua Jinshi bakal ngasih informasi apapun yang diperlukan sama Xiaoyan kalau dia butuh informasi.
karena klan monster tikus pemakan emas punya banyak informasi dari segala penjuru dataran di seluruh dunia. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun tanpa sungkan-sungkan lagi langsung bertanya tentang klan kuno alias klannya Xun-Er kepada mereka. Tetua Jinshi dan Jingu yang kaget kenapa Xiaoyan bertanya tentang klan itu. Mereka kira sih Xiaoyan punya masalah sama klan kuno tersebut. Namun ketika Xiaoyan berkata jika dirinya punya kenalan yang berasal dari klan tersebut, Jingu pun mulai ngasih semua informasi yang dia peroleh sejak leluhur mereka secara turun-temurun. Jika klan Gu atau klan kuno yang dimaksud oleh Xiaoyan itu merupakan klan paling kuat dan sangat misterius. Jingu yang lanjut menjelaskan kalau klan kuno itu benar-benar ditakuti oleh orang-orang di dataran tengah sekalipun, bahkan pihak Aula Jiwa, Pagoda Pil maupun ras terkuat dunia para monster tak mau menyinggung klan kuno itu. Terlebih lagi keberadaan klan kuno itu sendiri konon katanya berada dalam dimensi lain. Dan ketika Xiaoyan mendengar kalau klan Gu atau klan kuno itu punya garis keturunan kultivator ranah Dodi, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, makin epic aja nih episode kedepannya kalau Xiaoyan udah mencapai ranah Dozong. Karena cuplikan episode minggu depan terlihat jika 4 paviliun dataran tengah berkumpul di satu tempat karena ada kompetisi antar murid paviliun. Dan mulai diperlihatkanlah kalau Feng Junje alias Tuan Fengxian sebagai sahabat karibnya Yao Lo juga datang ke tempat itu pula. Di akhir preview terlihat Xiaoyan terpaksa muncul di sana dalam mode penyamaran karena Lin Yan sedang dalam bahaya. Nah, itulah alur cerita Battle Through the Heavens episode terbaru untuk minggu ini, di mana Donghua ini akan admin upload setiap hari Senin siang, karena satu minggu hanya rilis 1 episode saja. Semua itu sih tergantung pihak studio filmnya ya, karena admin hanya menceritakan filmnya doang, bukan orang yang bikin ini film. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.